Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPD El Shaddai Magelang. Kita kembali lagi kepada renungan kita, renungan 79, dan judul renungan pada saat malam hari ini ialah percaya dan mengakui, yang terdapat di dalam Roma pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Roma pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Bapak Ibu Saudara bisa menyimak di dalam Alkitab masing-masing dan saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Roma 10 ayat yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat pasal 10 dimulai dari ayatnya yang pertama, Paulus menyatakan kerinduannya kepada bangsa Israel dan menjadi doanya supaya mereka dapat diselamatkan. Paulus berdoa karena ia benar mengenal bangsa Israel, bahwa rasa giat yang dimiliki oleh mereka tidak disertai dengan pengertian yang benar. Bagaimana mereka tidak mengenal kebenaran Allah, mereka menyombongkan kebenaran mereka sendiri dan berusaha mendirikan kebenaran diri sendiri. Rasa giat atau semangat merupakan suatu contoh yang baik, itu memang benar. Bahkan Paulus sendiri memberikan contoh dirinya sebagai orang yang giat untuk Tuhan. Kita tahu bersama bagaimana kehidupan Paulus, dikatakan bahwa dia bekerja lebih keras, bahkan kerap kali dia tidak tidur. Namun Paulus menyatakan bahwa rasa giat tanpa pengetahuan yang benar akan Allah itu akan menjadi sia-sia, bahkan dapat mendatangkan suatu hal yang tidak benar. Di dalam Amsal 19 ayatnya yang kedua, Amsal pasalnya yang ke-19 ayatnya yang kedua, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Itu sebabnya harus berhati-hati Bapak Ibu, jangan sampai kita memiliki rasa giat namun tidak memiliki pemahaman yang benar. Itu justru akan berbahaya. Nah, oleh sebab itulah Rasul Paulus menunjukkan kekeliruan mereka karena betapa tidak benarnya kalau mereka mencari pembenaran dengan melaksanakan hukum Taurat yang sulit sekali untuk dijangkau. Padahal ada jalan untuk mendapatkan keselamatan itu, yaitu dengan percaya kepada Yesus Kristus. Ada jalan pembenaran karena iman akan Kristus. Kita tahu bersama bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi semua hukum Taurat. Hanya Yesus yang mampu memenuhi semua hukum Taurat dengan sempurna. Pada ayatnya yang ke-8, Roma 10 ayatnya yang ke-8, dikatakan firman Tuhan, tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Di dalam ayat yang ke-8 ini kita temukan bahwa ada dua anggota tubuh yang dituntut untuk bekerja dan berhubungan dengan hal keselamatan, yaitu mulut dan hati. Dan ada dua hal yang dikehendaki untuk memperoleh keselamatan. Pada ayat yang ke-9 dan 10, ayat pokok kita yang sudah kita baca tadi, dan kita akan belajar bersama-sama tentang dua hal ini. Dua hal yang dikehendaki untuk memperoleh keselamatan, yaitu dengan yang pertama, dengan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kata mengaku
Dalam teks aslinya menggunakan kata homologeses yang berarti menyatakan secara terbuka dan mengatakan dengan jelas. Jadi ketika seseorang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, secara terang-terangan dia mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, dan dengan jelas, dengan tegas dia mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Di dalam Matius pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-33, di situ dengan jelas betapa pentingnya mengakui Yesus di hadapan manusia. Pengakuan kita akan Tuhan menunjukkan kasih kita kepadanya, kebencian terhadap dunia, serta keberanian dan tekad yang kuat di dalam kita mengiring Tuhan. Itu sebabnya pengakuan itu sangat-sangat penting. Bahkan pengakuan dengan mulut merupakan bagian dari kehormatan kepada Kristus. Bapak Ibu bisa baca di dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-11. Pengakuan kepada Kristus juga bisa dilakukan di dalam doa dan pujian. Sebab kita tahu bersama bahwa dialah Allah yang layak dipuji, dialah Allah yang layak dimuliakan. Itu sebabnya ketika kita memuji memuliakan nama Tuhan, kita mengakui kebesaran Tuhan. Kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup, juru selamat di dalam setiap kehidupan kita. Lalu hal yang kedua yang dikehendaki untuk memperoleh keselamatan, kalau yang pertama tadi dengan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, yang kedua ialah percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Pengakuan iman melalui mulut jika tidak disertai dengan kepercayaan dalam hati, itu akan menjadi omong kosong. Itu sebabnya pengakuan harus berasal, harus berakar dari kepercayaan yang tulus terhadap pewahyuan Injil mengenai Kristus, terutama tentang kebangkitannya. Karena melalui kebangkitannya ia dinyatakan sebagai anak Allah yang berkuasa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-10, dikatakan karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kalau dalam ayat yang ke-9 dikatakan mengaku terlebih dahulu bahwa percaya dalam hati, tetapi ayat yang ke-10 dikatakan dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi di sini kita melihat bahwa mulut dan hati sangat berhubungan, sangat berkaitan. Kata dengan hati orang percaya, pernyataan ini bukan saja menyiratkan suatu pengertian, tetapi juga suatu kehendak persetujuan yang kuat dan tulus dari hati seseorang. Di dalam Matius 12 ayat yang ke-34b dikatakan bahwa apa yang diucapkan dari mulut itu semua meluap dari hati. Jadi sebelum mulut mengakui dengan tulus, terlebih dahulu diperlukan iman dalam hati. Sebelum kita mengakui Tuhan dengan tulus bahwa Yesus adalah Tuhan, kita terlebih dahulu kita percaya dalam hati bahwa Yesus benar-benar Tuhan yang berkuasa di dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya di dalam Alkitab pun juga mengatakan bahwa menurut ucapan kita itu sangat menentukan kita akan dibenarkan atau kita akan dihukum. Itulah sebabnya hati-hati dengan ucapan. Ketika kita mengiring akan Tuhan, kita perlu mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dengan pengenalan yang benar dan terlebih dahulu didasari dengan percaya di dalam hati. Melalui iman, kita meletakkan dasar untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi dengan mengakui Yesus bahwa ia adalah Tuhan, kita membangun atas dasar itu untuk memperoleh keselamatan itu. Itu sebabnya firman Tuhan pada saat malam hari ini mengingatkan kita bahwa rasa giat di dalam mengiring akan Tuhan itu harus disertai dengan pemahaman yang benar, terlebih akan Injil kebenaran firman Allah. Rasa giat yang tidak disertai dengan pemahaman yang benar itu akan sia-sia.
Itu sebabnya rasa giat harus disertai dengan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Percaya dalam hati, imani itu bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita melihat dalam ayat yang ke-11, Roma 10 ayat yang ke-11 dikatakan, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Kita aminkan firman ini bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, mengimani Tuhan dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, setiap kita tidak akan dipermalukan. Tuhan akan bela, Tuhan akan pimpin setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pada saat malam hari ini biar menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita akan mengakhiri renungan pada saat malam hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Firman-Mu mengingatkan kami ketika kami memiliki semangat untuk kami mengiring akan Engkau. Kami juga perlu disertai dengan pemahaman yang baik akan Engkau. Kami rindu mengenal Engkau lebih dalam lagi, mengetahui apa yang menjadi isi hati-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami mau terus percaya kepada Tuhan, mengakui Engkau bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang layak dipuji, satu-satunya Tuhan yang layak disembah di dalam setiap kehidupan kami. Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai, memimpin, menolong setiap kehidupan kami untuk kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mengucap syukur, hamba-Mu berdoa bagi setiap umat-umat Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap kehidupan sidang jemaat Tuhan, dan biarlah firman Tuhan boleh hidup dan berbuah-buah di dalam setiap kehidupan sidang jemaat Tuhan yang ada. Kami terima berkat kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.